Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zaki Fahran Nur, NIM 202041032, kelas Agroteknologi A, matkul Bahasa Indonesia, ulangan akhir semester. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Jelaskan kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti bentuk terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Tuliskan kembali gabungan terikat. Adi plus kuasa sama dengan adi kuasa, catur plus tunggal sama dengan catur tunggal, dwi plus warna sama dengan dwi warna, ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler, kontra plus revolusi kontra revolusi, purna plus wirawan sama dengan purna wirawan, septa plus krida sama dengan septa krida, sub plus bagian sama dengan sub bagian. 2. Perbedaan penalaran dedukatif dan induktif dan contoh penerapan. A. Paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf disusun secara beruntun oleh kalimat penjelas. Ide-ide yang telah dirumuskan dalam kalimat diatur dengan ide yang bersifat umum, diletakkan pada bagian awal dan diikuti ide yang bersifat khusus. Contoh, pohon mangga Pak Budi adalah hasil cangkokan. Pertanyaan khusus, pohon mangga Pak Budi menghasilkan tanaman baru dan berbuah. B. Paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, diawali suatu penjelasan khusus. Kalimat utama merupakan suatu kesimpulan. Contoh, sapi punya mata, burung punya mata. Kesimpulan, semua hewan punya mata. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab, transkripsi merupakan pengalih tuturan ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat teks dengan menggunakan lambang bunyi mantra yang diucapkan seseorang dan kemudian ditranskripsikan dalam bentuk kitab atau dalam bentuk tertulis lainnya. Transliterasi adalah penyalinan dengan menggantikan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Penomoran 4. Penomoran bagian keterangan berikut ini perbaikilah jika menurut Anda masih ada yang salah. Bisa dilihat, penomoran tersebut kurang benar karena tidak sesuai dengan rumus penomoran yang benar. Masih ada yang salah. Di bawah ini penomoran yang benar. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini jika masih salah penulisan dan perbaiki. Penulisan gelar akademik erat kaitannya dengan aturan EZD. Aturannya adalah sebagai berikut. 1. Antara nama orang dan gelar dipisah dengan tanda koma. 2. Gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antara singkatan gelar. 3. Jika terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut dipisah dengan tanda koma. Bisa dilihat contoh di bawahnya. 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh kegunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa pada suatu kalimat atau kutipan ada yang hilang. Contoh, kakak baru akan ... dari Jakarta nanti malam. B. Tanda siku digunakan untuk mengambil huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, Sang Sapurba
kurung buka, D kurung tutup, engar, bunyi gemerisik. C. Tanda kurung dipakai untuk mengapit. Tambahan keterangan atau penjelasan digunakan untuk mengapit atau penjelasan yang bukan kalimat. Contoh, istri Pak Dudung bekerja sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. 7. Sebutkan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, G. analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan 1 dan berikan contoh. A. Generalisasi merupakan proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Contoh, Tamara Blaskin adalah bintang iklan, dan ia berparas cantik. B. Analogi adalah penalaran dengan membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Contoh, memilih jurusan kuliah yang tepat adalah sesuatu yang gampang susah seperti halnya dalam memilih pasangan hidup. C. Kausal atau hubungan sebab merupakan proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contoh, aku akan menyumbangkan sebagian hartaku jika aku kaya nanti. Jalanan negeri ini selalu becek bila hujan deras tengah turun. Aku akan melanjutkan S2 di luar negeri kalau pengalaman kerjaku sudah cukup. Rumah itu terbakar karena arus listrik yang konslet. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Silogisme merupakan cara menarik kesimpulan secara dedukatif, yakni dari premis-premis umum atau mayor dan khusus minor. Contoh, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. Semua tanaman membutuhkan air. Akasia adalah tanaman, akasia membutuhkan air. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Konjungsi adalah penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat. Konjungsi merupakan kata sambung untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Konjungsi juga memiliki jenis bervariasi seperti berikut. A. Konjungsi koordinatif. Contoh, Rita sedang mengepel lantai dan Tuti sedang mencuci baju. B. Konjungsi subordinatif. Contoh, ayah selalu mengarahkan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. D. Konjungsi korelatif. Contoh, baik siang maupun malam, acara bazar itu tetap ramai dikunjungi. E. Konjungsi antar paragraf. Contoh, Rani terburu-buru berangkat ke sekolah sehingga dia tidak sempat sarapan. Akibatnya dia pun pingsan saat upacara bendera berlangsung tadi pagi. 10. Terakhir, wacana terbagi menjadi 5, yakni narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persual. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadian. Dengan demikian, wacana jenis ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi seseorang, melainkan hanya menceritakan sesuatu kejadian yang telah disaksikan, dialami, dan didengar oleh pengarang atau penulisnya. Narasi bersifat fakta atau fiksi atau cerita rekaan. Contoh, kegiatan di sekolahku demikian padatnya setiap hari. Aku masuk pukul 7 agar tidak terlambat. Aku selalu bangun pukul 4.30. Setelah mandi, aku pun sholat subuh. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambar terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga seolah pembaca dan melihat, mendengar, membaca serta hal yang dapat merangsang panca indera. Contoh, ketika bel istirahat berbunyi, kantin di Semansa sangatlah ramai hingga siswa-siswi pun harus berdesak-desakan untuk membeli makanan.
Kantin semansa menjual bermacam-macam makanan seperti gorengan, mie ayam, jus, dan masih banyak lagi. Ketika kantin ini ramai, suasana pun menjadi sangat panas, berisik, dan kotor. Kantin di Semansa sungguh sempit, sedangkan muridnya sangatlah banyak, sehingga kantin ini pun menjadi hiruk pikuk. Wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai yang diharapkan penuturnya. Terkadang wacana menggunakan alasan yang tidak rasional, contoh iklan pada media massa, golongan kampanye, dan lain-lain. Wacana argumentasi merupakan wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan baik didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Sebuah wacana dikategorikan wacana argumentasi apabila bertolak dan tanya isu yang sifatnya kontroversi antara penutur dan mitra tutur. Pengembangan kerangka karangan argumentasi dapat berpola sebab akibat, akibat sebab, dan pola pemecah masalah. Contoh, akibat perkembangan perekonomian dan pertambahan jumlah penduduk, konsumsi energi di dalam negeri juga meningkat. Kebutuhan gas di Pulau Jawa pada tahun 2002 sebanyak 943 juta kaki kubik per hari. Tahun 2005 meningkat menjadi 1,136 pada tahun 2010. Membutuhkan kebutuhan gas di Pulau Jawa diperkirakan 2.252 dan tahun 2015 sebanyak 3.441. Wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana ini diperlukan proses berpikir. Wacana ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ini isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai penyegah penyakit. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.